Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat berseri. Bersama saya Erika, kita bertemu dalam podcast yang terselenggara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-20 Rumah Sakit Daerah Kalisat Tercinta. Siang ini saya ditemani oleh dua narasumber, dan beliau adalah pejabat struktural di Rumah Sakit Daerah Kalisat. Yang pertama adalah Bapak Dr. Gigi Nur Cahyo Hadi, MKes, selaku Direktur Rumah Sakit Daerah Kalisat. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Yang kedua adalah Bapak Guritno Sri Wahyudi, Sarjana Kesehatan Masyarakat selaku Kasih Kesekretariatan dan Rekam Medik. Selamat pagi, Pak Gurit. Sebelum kita melanjutkan acara pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kemudian dilanjutkan oleh lagu Jember Bangkit. Jember, kota Jember, marilah kita bersatu, wujudkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, ikrar kita bersama. Jember, Jember, kota Jember, kita dibesarkan jadi orang kuat. Kami siap berkorban sepenuh jiwa raga, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember. Jember, Jember, kota Jember, marilah kita bersatu, bebaskan kemiskinan, belenggu penderitaan, majulah Jember Jawa Timur. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember. Mari bangkitkan semangat, jadikan Jember jujur bermartabat, makmur dan sejahtera, satu daerahku kota Jember, satu jiwaku kota Jember, satu semangatku kota Jember. Kita kembali kepada podcast kita pada siang hari ini. Tema kita pada siang hari ini adalah merajut asa kembali di tengah pandemi. Seperti kita ketahui, 2 tahun pandemi berada di negara Indonesia ini, dan pandemi ini sangat berdampak dalam segala aspek, terutama di aspek pelayanan kesehatan di rumah sakit. Salah satu dampak dari penurunan dari
di rumah sakit adalah menurunnya angka kunjungan, di mana pasien mulai ketakutan untuk masuk ke dalam rumah sakit. Bincang-bincang kali ini kita akan membahas kiat-kiat rumah sakit daerah Kalisat dalam meningkatkan pelayanan di era pandemi ini. Mungkin langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kepada Bapak Direktur. Pertanyaan pertama, Bapak, bagaimana kesan Bapak ketika ditugaskan di rumah sakit daerah Kalisat ini, mengingat Pak Cahyo baru 2 bulan berada di rumah sakit ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan khususnya untuk peserta podcast Zoom pada pagi hari ini. Salam jumpa, dan yang tidak kalah penting, hari ini adalah tanggal 22 Desember. Saya perlu mengucapkan pada para wanita yang hadir pada forum Zoom pagi hari ini dan yang sudah memiliki putra atau putri, saya mengucapkan selamat Hari Ibu, selamat menjadi ibu, termasuk pembawa acara. Terima kasih Bapak. Jadi selamat Hari Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi ibu yang menjadi penerang cahaya kehidupan buat putra putrinya masing-masing. Amin. Syukur alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir meskipun akhirnya harus terlambat karena mendadak ada kegiatan di Pendopo Kabupaten karena berkaitan dengan serah terima ambulan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan kepada Rumah Sakit Daerah Kalisat. Dan pertanyaan yang pertama tadi disampaikan tentang bagaimana rasanya. Ya, betul ya? Ya, rasanya itu luar biasa. Alhamdulillah. Ya, luar biasanya itu karena saya mengawali aktivitas sebagai pegawai negeri itu dalam jarak pendek. Maksudnya jarak pendek itu adalah waktu pertama kali berdinas di Puskesmas, yaitu di Ambulu, rumah juga di Ambulu. Jadi jaraknya mungkin nggak sampai 1 kilometer sudah nyampe. Jadi kayak lagu pacaran. Ya, pacaran dari rumah. Jadi dari rumah cuma sebentar dekat. Dari Ambulu bergeser agak jauh dikit ke Jenggawa. Jadi waktu itu jaraknya sekitar 10 kilo, nggak terlalu jauh sebenarnya. Belum terasa. Kemudian bergeser dari Jenggawa ke Rumah Sakit Balung 14 kilo. Nah ini mulai agak jauh. Kemudian dari Balung bergeser ke Perlindungan Anak ke Jakarta. Jadi ke Perlindungan Anak di Jember. Di Jember yang jaraknya sekitar 23 kiloan. Kemudian dari Perlindungan Anak kembali ke Rumah Sakit Balung, jaraknya dekat lagi. Tapi hanya sebentar, 4 bulan setelah itu balik ke Jember lagi, yaitu ke Dinas Kesehatan, 23 km lagi. Kemudian bergeser ke Subandi sebentar, juga 23 kilo lagi. Nah ternyata pada kondisi-kondisi yang terbaru mendapat tugas dari Pak Bupati untuk ke Kalisat. Sebenarnya pada waktu itu saya menyampaikan Bapak tempat tinggal saya ada di Ambulu. Bila memungkinkan tidak perlu terlalu jauh karena juga sudah akan mendekati purna tugas. Bahkan malah dengan Pak Bupati dijawabnya, kapan purna tugasnya? Tahun 2022. Oke, kalau begitu sampai purna tugas di Rumah Sakit Daerah Kalisat. Ya, karena itu sudah menjadi perintah, komando, dan tugas, maka harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga harus saya lakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan lumayan juga sekarang jarak yang harus ditempuh adalah 45 km dari Ambulu ke Kalisat. Dan alhamdulillah hingga hari ini saya masih bisa melaksanakan tugas seoptimal yang saya mampu untuk bersama-sama dengan teman-teman di Rumah Sakit Daerah Kalisat untuk memajukan Rumah Sakit Kalisat. Amin. Jadi kalau ditanya bagaimana rasanya, ya karena ini tugas, maka harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin. Karena jarak 45
kilo itu kalau dilalui setiap hari pasti tidak akan terasa. Tidak akan terasa. Insya Allah begitu. Kemudian selanjutnya kepada Mas Gurit, saya biasa memanggil atau Mas Kasih. Bagaimana kesan pertama Anda ketika ditugaskan sebagai Kasih Kesekretariatan, mengingat sebelumnya Mas Kasih kan sebagai koordinator Kamedik di lingkup yang lebih kecil, kemudian diangkat menjadi Kasih Kesekretariatan, bagaimana kesan Anda melihat rumah sakit yang lebih luas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga selamat pagi buat para pemirsa di acara podcast hari ini. Kalau saya mendengar pertanyaan seperti itu semua itu serba surprise, ya. menjadi kaget ketika saya dikasih amanah untuk mengurusi hal-hal yang lebih besar lagi. Tapi tetap juga sesuai dengan prinsip saya secara pribadi tidak akan pernah mengatakan sulit sebelum bisa lakukan. Kasih Kesekretariatan Kamedis itu sesuatu hal yang sebetulnya tidak asing bagi saya. Saya di dalamnya ada kata-kata Kamedis dan saya bagian daripada Kamedis itu sendiri. Dan sebetulnya cita-cita saya dari awalnya itu nggak muluk-muluk. Hanya sebagai coder yang baik itu aja sudah bagus. Artinya saya bisa mengcoding diagnosa dan tindakan prosedur medis yang baik dan benar, tidak merugikan rumah sakit dan tidak merugikan pasien itu sudah cukup bagi saya. Dan suatu ketika saya diangkat dan diberi amanah sama Bupati untuk menjalani struktural, di bidang struktural itu menjadi surprise dan menjadi tantangan bagi saya. Untuk minimal dari saya sendiri harus bisa menjadi lebih baik sebelum saya memberi contoh kepada orang lain. Itu awalnya seperti itu janji saya seperti itu. Jadi sekarang kalau saya mendengar cerita dari Bapak Direktur tadi 45 km. Mas Direktur lebih jauh lagi ya? Saya lebih jauh lagi dari Pak Direktur. Saya itu sudah 16 tahun dinas di Masjid Kalisat dengan jarak sekali jalan 60 km. Jadi kalau sepeda saya itu gampang katam nih Mbak. Jadi 10.000 km itu mudah sekali dilampaui karena tiap hari 120 km minimal. Tapi ya itu semua dilakukan dengan cinta, semua dilakukan dengan gembira. Nggak terasa 16 tahun sudah saya lalui. Nah, untuk kesekretariatan sendiri itu ada ilmu yang baru bagi saya dan alhamdulillah banyak ada senior saya di manajemen, ada Bumi, ada Pak Direktur yang tiap hari saya mintain ilmu bagaimana bekerja yang baik dan benar itu seperti apa. Dan alhamdulillah beliaunya itu juga atasan saya, ini juga rekan kerja saya, tapi dia juga orang yang sangat sabar mengajari saya untuk setiap hari lebih baik dalam bekerja maupun secara pribadi. Jadi dalam bahasanya itu lebih menjadi orang yang dewasa. Tapi saya meyakini rumah sakit Kalisat ini adalah rumah sakit yang punya potensi yang sangat luar biasa. SDM, letak geografis, topografi dan sebagainya itu adalah rumah sakit yang sebetulnya ini rumah sakit yang mempunyai nilai yang value yang luar biasa dan saya akan membuktikan dalam kesekretariatan Kamedis itu sebenarnya masih banyak lagi yang perlu diekspor untuk bisa memberikan kontribusi terhadap organisasi atau rumah sakit daerah Kalisat ini lebih berkualitas lagi. Amin. Seperti itu. Mudah-mudahan Pak Cahyo dan juga Mas Guritno selalu semangat ya untuk tetap memajukan rumah sakit daerah Kalisat. Selalu semangat. Mengingat kalau tadi Pak Cahyo menyampaikan bahwa beliau akan segera purna kalau Mas Kasih masih lebih panjang lagi, gitu ya. Jadi semangatnya harus ditambah lagi. Menurut Mas Guritno, apa sih perbedaan rumah sakit ini ketika sebelum pandemi dan ketika kita sudah melewati pandemi yang 2 tahun? Perbedaannya sangat luar biasa, langit dan bumi. Kalau kita bilang sekarang itu setelah pandemi itu sebenarnya belum. Jadi kita kalau mendengar di luar sana ada Omikron, sebenarnya itu juga menakutkan saya mendengar kata-kata itu. Jadi saya bercerita, rumah sakit ini pernah berjaya pada era-era sebelum pandemi. Kami sudah dibor okupansi atau pemanfaatan tempat tidur di angka 60 itu hal biasa. Kunjungan lebih daripada 200 itu hal biasa. Tapi ketika
corona merebak itu mempengaruhi kunjungan sangat luar biasa. Angka bor sebelum pandemi itu 63, 67 itu sudah bisa kami lampaui. Tapi ketika di pandemi turun sampai 50, 60, 70%. Bor kami sampai jatuh di angka 22%. Jadi itu juga mempengaruhi cash flow, mempengaruhi arus kas, pendapatan rumah sakit, dan itu juga membuat lingkungan manajemen untuk gimana caranya mengatur strategi supaya bisa survive dan operasional bisa tetap terjaga. Tapi alhamdulillah kami masih mempunyai semangat yang luar biasa. Saya terima kasih kepada nakes, pada semuanya ketika secara bersama-sama itu bisa menghadapi corona dengan baik, dan sampai sekarang pun kami masih berjuang untuk vaksinasi di dalam maupun di luar area rumah sakit. Jadi saya sekali lagi kesimpulannya, rumah sakit tidak hanya kami Kalisat, tapi seluruh rumah sakit juga terluka dengan adanya pandemi ini. Tapi saya yakin sesuai nakes sekarang benar-benar menjadi garda terdepan untuk membuktikan bahwa kita itu dari sisi rumah sakit berkontribusi terhadap kemanusiaan, kepada negara, dan kepada masyarakat sekitar. Seperti itu. Melanjutkan dari Mas Kasih, bagaimana Bapak Cahyo menghadapi Pak Cahyo mungkin masuk ke rumah sakit ini dengan kondisi rumah sakit yang sama ya, dengan banyaknya rumah sakit yang pendapatannya adalah turun semua gitu ya. Jadi peluang dan tantangan kita ke depannya itu apa saja yang perlu kita siapkan dengan memaksimalkan SDM kita yang ada ini? Terima kasih. Jadi saya punya pandangan yang berbeda. Saya punya pandangan yang berbeda karena memang ada beberapa parameter kenapa saya punya pandangan berbeda. Ya memang pada kondisi COVID ini beberapa rumah sakit itu memang mengalami kendala di dalam kunjungan. Ya. Tapi sebenarnya kalau rumah sakit itu melayani COVID, rumah sakit itu melayani COVID, mungkin kunjungannya bisa jadi meningkat. Dan di sisi yang lain, kita ngomong kunjungan itu pasti tidak lepas juga berkaitan dengan pendapatan rumah sakit. Nah, rumah sakit yang melayani COVID itu mereka mengajukan pembiayaan dari pelayanan yang mereka lakukan kepada Kemenkes. Dan kebijakan dari Kemenkes bahwa pelayanan COVID di rumah sakit itu dilakukan dengan pembiayaan properti yang kalau itu lumayan gede, besar. Hanya saja mungkin di rumah sakit Kalisat tidak melayani COVID secara optimal. Karena memang keterbatasan yang dimiliki, sehingga kondisi ini tidak terasakan di Kalisat. Tetapi dampaknya itu sangat terasa. Tapi manfaat pelayanan COVID-nya tidak begitu dirasakan karena memang tidak banyak pasien COVID yang dilayani. Karena mayoritas pasien COVID yang ada di sini kasus-kasus yang sederhana, dan kalau ada kasus yang berat mungkin sudah langsung dirujuk. Jadi sebenarnya secara global itu beberapa rumah sakit merasa diuntungkan pendapatannya. Nah, problemnya adalah di saat rumah sakit sekarang ini COVID sudah mulai landai, meskipun sekarang ini sudah mulai muncul varian Omikron, tetapi harapan kita semua tentunya jangan sampai Omikron ini menyebar lebih luas seperti Juni kemarin. Kenapa? Karena kalau sampai Omikron ini meluas kemudian menjadi gelombang ketiga COVID, ini akan semakin membuat terpuruk rumah sakit. Kenapa? Karena ada kebijakan yang berubah yang diberlakukan oleh Kemenkes, di mana kalau kemarin pembiayaan COVID itu sesuai dengan cost per day. Nah, ke depan itu hanya menggunakan inasi biji. Sehingga kalau kita tidak pandai-pandai menjaga paket pembiayaan inasi biji, maka kita akan mengalami kondisi double ganda, yaitu kos pembiayaan tidak optimal kita terima. Di sisi yang lain itu berdampak pada kunjungan pasien umum yang lain yang non-COVID. Nah, ini yang harus kita sikapi, harus kita antisipasi.
antisipasi yang paling pertama adalah bagaimana mendisiplinkan diri untuk patuh pada 3M. Kemudian 3T juga harus kita lakukan meskipun ada di rumah sakit. Jadi begitu kita menemukan ada satu kasus, entah itu dari luar atau karyawan di rumah sakit, seandainya terjadi, maka kita harus secepatnya melakukan 3T. Kenapa? Untuk meminimalisir terjadinya penyebaran di rumah sakit. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kemudian kebijakan regulasi di zaman COVID ini sangat cepat sekali perubahannya, dan perubahannya kadang menguntungkan, kadang memberatkan rumah sakit. Rumah sakit. Hal-hal yang seperti ini harus menjadi pencermatan dan dikritisi oleh manajemen rumah sakit. Supaya apa? Supaya tidak sampai rumah sakit itu mengalami kolaps karena COVID yang terjadi. Nah, ini yang saya rasakan pertama kali memasuki di rumah sakit Kalisat, bahwa rumah sakit Kalisat sedang mengalami satu kendala finansial yang itu harus kita selamatkan dengan terobosan-terobosan kegiatan pelayanan yang kita gunakan untuk menghidupkan kembali kunjungan di rumah sakit daerah Kalisat. Sehingga kemarin untuk menghidupkan itu salah satu upaya sederhana yang kita lakukan, dan sekaligus dalam rangka memperingati hari libur nasional atau hari kesehatan nasional, kita adakan kegiatan sharing keilmuan. Nah, sharing keilmuan ini sebenarnya bagaimana rumah sakit bisa berbagi dengan vaskes tingkat 1, kemudian berikutnya harapan lebih lanjut dengan sharing itu ada bonding. Bonding antara pemberi materi, dalam hal ini teman-teman spesialis di rumah sakit Kalisat, dengan teman-teman yang ada di fase 1. Nah, bonding ini efek berikutnya adalah ada komunikasi antara teman-teman fase 1 kepada dokter spesialis yang ada di rumah sakit Kalisat. Nah, harapannya dokter-dokter spesialis yang ada di rumah sakit Kalisat merespon itu menjadi satu hal yang positif, bahwa konsultasi yang dilakukan teman-teman fase 1 itu adalah tanda petik penjajakan. Penjajakan seandainya saya berkomunikasi dengan teman-teman di Kalisat dalam hal ini dokter spesialis, direspon, responnya bagus. Kalau ternyata responnya oke, kemudian bagus, tentu harapannya adalah berikutnya ada rujukan. Iya, ada rujukan dari catchment area. Rujukan ini pun juga sebenarnya test case buat teman-teman fase 1. Untuk apa? Kalau saya merujuk ke sana, kira-kira nanti pasiennya setelah pulang itu komplain ke saya nggak karena saya merujuk ke sana. Nah, kalau kita bisa memberikan pelayanan yang bagus, kemudian pasien yang dirujuk itu juga puas dengan pelayanan yang kita berikan, ini bisa berdampak besar buat rumah sakit Kalisat berikutnya, bahwa kepercayaan mulai muncul di teman-teman fase 1. Nah, kenapa saya berfokus pada teman-teman di fase 1? Karena sejak tahun 2014 dengan diberlakukannya jaminan kesehatan nasional, di mana pengelolanya adalah BPJS, kebijakan sudah berubah, bahwa semua pasien kalau mau ke vaskes tingkat lanjut harus melalui vaskes tingkat 1. Sehingga pola marketing kita ini harus sudah bergeser dari marketing person per person itu berganti ke vaskes tingkat 1. Bagaimana kita bisa berbagi, kita bisa memberdayakan teman-teman vaskes 1, dan kita menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman vaskes 1, sehingga mereka menjadi vaskes tingkat 1 yang loyal dengan rumah sakit Kalisat. Sehingga harapannya itu berdampak pada kunjungan. Ya, jadi nggak hanya numpang lewat ya dok ya, kadang ada ambulan lewat, ya ternyata hanya kita dilewatin gitu ya kan. Pasti kita akan mikir itu kira-kira mau rujuk kemana ya? Karena kadang dari vaskes tingkat 1 itu berpikir begini, nanti kalau saya rujuk ke rumah sakit Kalisat, ujung-ujungnya dirujuk lagi. Daripada dirujuk lagi, mending saya rujuk aja ke rumah sakit yang lebih tinggi seperti itu, sehingga akhirnya numpang lewat seperti itu. Jadi kita memang harus bisa meningkatkan bonding kita dengan vaskes tingkat 1. Untuk Mas Purino, harapan manajemen terhadap SDM yang kita miliki, melanjutkan tadi dari Bapak Cahyo. Terima kasih Bu Erika. Kalau kita bicara SDM, jadi kalau dalam suatu organisasi, SDM itu adalah aset yang utama. Jadi pada umumnya
organisasi itu gimana caranya mempunyai SDM yang bermutu. Jangan buat SDM yang bermutu yang dari sisi pandang manajemen rumah sakit desa adalah tidak hanya bermutu tapi juga mempunyai kemampuan teknis yang sesuai dengan bidangnya. Sedangkan yang dikatakan bermutu itu sebetulnya adalah dari SDM yang mempunyai latar belakang pendidikan yang khusus. Sedangkan yang tidak khusus, pendidikan umum itu kami berupaya untuk bagaimana caranya ada pendidikan secara internal untuk bisa menaikkan nilai standarisasi dari apa yang kita inginkan. Di rumah sakit itu ada dua hal tentang SDM nakes medis dan non medis yang utama seperti itu. Dan yang mereka kedua-duanya itu juga berhubungan dengan kesamanya adalah internal maupun eksternal. Sedangkan di rumah sakit itu sendiri SDM itu juga dituntut untuk mempunyai kemampuan lebih. Masalahnya apa? Karena yang dilayani adalah orang yang sakit secara psikologis, dia juga mempunyai sensitivitas yang tinggi. Ketika mereka pertama kali datang ke rumah sakit, sebenarnya bibir atau lipsnya dari rumah sakit itu adalah di pendaftaran, di mana dia diajari secara profesional, secara mutu, itu bisa tersenyum, bisa menerima pasien dengan baik, dan sehingga memberikan kesan yang baik juga. Dan untuk kedepannya juga, tuntutan zaman sekarang secara teknologi, standarisasi SDM juga dituntut untuk semuanya, contohnya dokter, untuk tidak gaptek teknologi. Masalahnya apa? Di rumah sakit dari Kalisat itu mungkin nanti kita mimpi dari rumah sakit yang kecil di bawah bukit, di tempat yang pojok sekali, tapi kami berupaya untuk menjadikan pertama dalam bidang inovasi. Menjadi malas untuk update keilmuan, gitu ya. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan juga bahwa harus ada in-house training, sehingga kita memanfaatkan dokter-dokter spesialis seperti yang disampaikan oleh Bapak Cahyo. Jadi tidak hanya dengan vaskes tingkat 1, tapi juga harapan saya sebagai pemberi pelayanan di rumah sakit ini, bahwa kita bisa juga dilakukan in-house training secara berkala, seperti mungkin penanganan kegawat daruratan anak, bayi, ataupun dewasa, sehingga ketika ada rujukan-rujukan juga, misalnya dari puskesmas atau dari klinik-klinik yang ada di sekitar kita bisa menangani. Kadang kan kita yang nggak bisa, ya itu tadi dilewati. Dan satu lagi mungkin yang perlu bisa saya berikan masukan, mungkin juga ada ini ya, Mas Gurit, in-house training tentang kepribadian. Jadi bagaimana kita bisa memberikan service excellent, karena pasien itu datang ke rumah sakit dengan kondisi tadi cemas, masuk ke rumah sakit tiba-tiba perawatnya ya judes gitu kan. Kita bukan jadi sembuh, tapi ya pastinya tambah sakit. Akhirnya mereka, karena pasien itu akan menyampaikan, kalau baik, pelayanan kita baik, kita akan disampaikan baik, oh di rumah sakit Kalis seperti ini bagus. Tapi kalau kita pelayanannya nggak bagus, itu kan juga akan berimbas. Jadi mungkin untuk 2020 perlu diadakan in-house training. Nah, jadi banyak in-house training sehingga keilmuan kita itu bisa terupdate. Mungkin begitu. Saya tambahkan sesuai dengan arahan Bapak Direktur ya. Jadi Bapak Direktur sudah tidak mau lagi ketika ada perpanjangan kontrak atau apa tanpa ada nilai atau value dari masing-masing SDM. Jadi untuk tahun ini mungkin bisa dimulai dari bulan Desember, perpanjangan kontrak untuk masing-masing tenaga yang kontraknya diperpanjang itu disertai dengan nilai dari perilaku maupun kemampuan kinerja masing-masing. Jadi tidak mudah seperti itu untuk melanjutkan kontrak tanpa melalui penilaian secara kualitatif. Jadi kedepannya barang siapa istilahnya tenaga SDM yang tidak bisa mengikuti irama dari rumah sakit Kalisat untuk menuju goal yang dicanangkan atau direncanakan, dengan sendirinya mereka akan tersisa. Artinya apa? Kita butuh efisiensi SDM, kita membutuhkan SDM yang benar-benar sesuai dengan harapan rumah sakit, sesuai dengan visi-visi rumah sakit, dan sesuai dengan
tujuan rumah sakit. Tanpa itu kita nggak akan bisa. Jadi kita juga ada alatnya adalah sasaran kinerja pegawai yang benar-benar akurat dan itu bisa relevan dan bisa dinilai secara umum atau wajib. Seperti itu. Jadi itu arah dari koordinator untuk perubahan yang kemarin sebelum-sebelumnya tidak ada, untuk tahun ini sudah mulai ada untuk inovasi, untuk kemajuan rumah sakit yang lebih bagus lagi dari SDM. Iya. Mengingat saya pernah mendengar Bapak Ceng mengatakan bahwa kita akan memajukan rumah sakit, kita harus tahu, kita harus paham siapa yang akan kita ajak. Jadi bisa saya ajak berlari kencang atau harus jalan dulu ya Pak, harus jalan dulu, harus belajar cepat. Kalau misalnya Pak Ceng ngajak cepat, tapi ternyata SDM-nya nggak bisa diajak lari, misalnya, maka percuma juga gitu Pak. Jadi memang SDM ini harus benar-benar kita tata kembali karena supaya tidak terjadi apa ya namanya kecemburuan. Jadi karena kecemburuan itu menyebabkan kalau kita di pelayanan itu yang itu duduk-duduk aja, tapi gajinya sama, jabelnya sama seperti itu. Jadi tidak lagi ada yang seperti itu. Untuk menghadapi tantangan ke depannya rumah sakit ini, bagaimana menurut tanggapan Pak Cahyo, tantangan yang terbesar yang harus kita hadapi ke depan? Terima kasih. Jadi tantangan untuk rumah sakit Kalisat itu sebenarnya tidak jauh beda dengan semua rumah sakit. Karena yang pertama tantangan yang sudah jelas nyata bahwa sekarang ini kita sudah berbeda dengan sebelum 2020. Di mana sebelum 2020 kita nggak membayangkan akan ada yang namanya COVID. Kemudian di tahun 2020 kita dilanda COVID hingga sampai saat ini belum 100% selesai. Maka tantangan ke depan bagaimana kita bisa menerapkan cara pelayanan kesehatan dengan normal. Maksudnya adalah dengan cara-cara yang sudah terpengaruh dengan adanya COVID. Jadi mulai dari pintu depan, bagaimana kita menapis, men-screening pasien, dan sekarang ini sudah ada aplikasi namanya Peduli Lindungi. Rumah sakit ini juga harus menerapkan Peduli Lindungi. Jadi semua pengunjung tanpa kecuali, termasuk karyawan rumah sakit, itu harusnya sudah mulai menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Dan itu sebenarnya sudah saya disposisi mungkin 1 bulan atau 1,5 bulan. Saya masuk ke sini sudah saya disposisi untuk dilaksanakan. Tapi mungkin kesiapan untuk melakukan dan menindaklanjuti belum 100% dilaksanakan. Itu sama dengan yang tadi itu, bahwa kalau ingin rumah sakit ini maju, maka yang mimpi tidak boleh cuma 1 orang. Jadi misalnya saya mimpi rumah sakit ini maju, tapi yang lainnya mimpinya beda-beda. Inginnya saya seperti ini aja udah cukup, seperti ini aja sudah nyaman. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita ingin rumah sakit ini maju, maka semuanya harus mimpi rumah sakitnya maju. Nah, untuk maju itu bagaimana sih yang dimaui? Paling tidak kita punya tiga indikator yang paling utama, yaitu adalah SDM. Sudah dibahas tentang SDM. Bagaimana SDM kita ini kompetensinya. Kalau kita ngomong kompetensi ya berarti pengetahuannya, kemudian skillnya, kemudian attitude juga. Nah, sekarang ini rumah sakit Kalisat ini untuk SDM ini masih berkutat di hal yang sederhana. SDM ini padahal seperti yang diharapkan oleh pembawa acara tadi, bahwa harusnya di sini itu ada kegiatan-kegiatan yang cross training, kemudian kegiatan-kegiatan yang memacu skill dan pengetahuan. Tapi kita saat ini masih membenahi attitude. Kita saat ini masih membenahi attitude. Betul sekali. Padahal attitude ini adalah sesuatu yang sangat mendasar sekali, harus kita lakukan perubahan karena kita punya pengetahuan bagus, kita punya skill bagus, tapi di saat attitude kita nggak bagus, maka pengetahuan dan skill itu akan hilang. Apa seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bahwa
orang itu datang ke sini sudah niatnya ingin dirawat di Kalisat, begitu datang nyampe ketemu dengan karyawan yang menerima pertama itu sudah nggak menyenangkan. Tidak menyenangkan. Itu attitude. Jadi kalau kita ngomong rumah sakit itu ada namanya critical point. Critical point itu dimulai dari mana? Critical point itu sebenarnya dimulai sejak pagar rumah sakit. Pertama, orang mau masuk ke rumah sakit Kalisat itu mudah nggak? Nah, kalau nggak mudah, maka itu sudah menjadi critical point satu yang berkurang. Nah, begitu mereka sudah masuk, mereka parkir misalnya, parkirnya menyenangkan nggak? Ada tempat nggak? Ada tempat nggak? Seperti itu. Setelah itu baru kemana dia tujuannya? Kalau dia ke IGD, maka dia ke IGD. Kalau dia ke rawat jalan, maka dia ketemu dengan teman-teman yang ada di garis depan rawat jalan. Jadi bagian apa? Penomoran, ya, penomoran. Pelayanannya bagaimana? Jadi critical point itu banyak sekali. Jangan sampai belum merasakan apapun, mereka sudah dengar dengan critical point awal. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Nah, begitu juga dengan apa yang tadi berkaitan dengan tantangan ke depan, bahwa kita juga harus mengamankan diri kita, juga mengamankan sistem yang ada di dalam rumah sakit kita, juga memastikan semua orang yang datang ke rumah sakit kita ini juga aman. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, Peduli Lindungi itu adalah salah satu metode atau aplikasi yang kita nggak perlu repot bikin lagi, sudah ada, dan itu bisa digunakan untuk menapis. Jadi dari situ kalau orang itu punya HP, maka dia harus scan barcode yang kita pasang di titik-titik akses masuk rumah sakit. Begitupun karyawan juga sama, harus kita perlakukan. Kenapa? Masyarakat kita tahu sedemikian rupa, ternyata karyawan sendiri yang bawa. Iya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Itu dari sisi kita berbicara tentang indikator yang berhubungan dengan adanya COVID. Dan dampak dari COVID itu tadi adalah kunjungan. Nah, kunjungan kemudian tentunya ya kembali lagi kepada bagaimana kita siapkan SDM kita dengan kondisi situasi normal COVID, kemudian mereka mampu untuk menyikapi itu dengan serius, sungguh-sungguh, tidak sekedar sambil lalu. Kemudian untuk supaya tantangan ke depan ini semakin bisa kita lakukan dengan optimal, maka bagaimana internal kita seperti tadi itu ada pembelajaran, ada pengembangan kemampuan dan kapasitas. Nah, dengan harapan di saat kita melakukan itu juga disertai dengan perubahan attitude. Nah, perubahan attitude ini salah satunya yang saya lakukan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi, Sekretaris, adalah saya meminta bahwa perpanjangan kontrak pada semua karyawan BLUT itu harus dilengkapi dengan penilaian kinerja mereka. Bagaimana penilaian kinerja ya tentunya tadi membatas pengetahuan, kemampuan, dan attitude tadi itu. Kalau 3 poin itu tadi ternyata nilainya positif semua, alhamdulillah berarti kita punya SDM yang bisa kita ajak. Nah, tinggal setelah mereka itu siap semua, kita ajak mimpi bareng untuk memajukan. Kita harus punya pikiran yang sama, tanpa kecuali, tidak hanya di manajemen saja, semua jajaran, karena di rumah sakit ini kalau kita ngomong potensi, itu ada potensi di legitimasi, ada potensi di teknokrasi, ada potensi di people, potensi di legitimasi itu ada di manajemen, bagaimana membuat kebijakan, dan kebijakannya itu yang harusnya bisa diikuti oleh semua jajaran. Kemudian ada potensi teknokrasi, itu ada di teman-teman spesialis. Kenapa? Karena teman-teman spesialis ini punya privilege yang lebih. Kenapa? Karena skill mereka tidak bisa dimiliki orang lain. Tidak dimiliki yang lain dan tidak bisa diduplikasi. Jadi mereka mempunyai satu kondisi yang memang itu istimewa, dan tugas yang lainnya itu adalah memberi support.
supaya pelayanan spesialistik yang dilakukan oleh teman-teman spesialis bisa berlangsung sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang berikutnya adalah people. People ini adalah maksudnya adalah manusia, orang-orang yang jumlahnya banyak. Ada teman-teman perawat, ada teman-teman nakes lain. Ini juga merupakan satu potensi yang harus dimiliki oleh rumah sakit untuk bisa bersama-sama menjadi satu tim. Jadi manajemen, kemudian teman-teman spesialis dan teman-teman supporting ini menjadi satu tim untuk bersama-sama memajukan rumah sakit. Dan itu tentunya dibutuhkan tingkat kemampuan dan kemauan untuk punya keinginan untuk menuju ke visi rumah sakit yang sudah setiap Senin kita baca bareng. Nah, itu yang harus mindsetnya ke sana. Nah, baru kalau kita sudah punya mindset yang sama ini, harapannya bergeraknya itu lebih mudah. Kenapa? Karena kadang-kadang setiap Senin dibaca, tetapi tidak mengerti maunya kemana, jalannya bagaimana, kemudian caranya bagaimana. Itu ya, tugas kami di manajemen bisa membuat drivingnya, jalurnya, supaya teman-teman sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh sebelum saya hadir, visi itulah tujuan kita. Jadi harapan ke depan tentunya Kalisat ini bisa menjadi rumah sakit yang paling tidak di catchment area itu pilihan yang tidak bisa tidak. Iya. Satu-satunya pilihan. Karena potensinya luar biasa banget Kalisat itu dengan 11 catchment area kecamatan yang ada di sekitarnya. Dan pesaing kita itu ada di posisi 17, 18, 19 km dari posisi rumah sakit Kalisat. Ini adalah satu potensi yang luar biasa. Dan kebetulan tadi pada waktu acara di Pendopo sebelum penyerahan ambulan, kami juga diajak Pak Bupati untuk mengikuti audiensi dari BPJS Kesehatan. Nah, audiensi dari BPJS Kesehatan tadi salah satunya yang diharapkan oleh Pak Bupati adalah bagaimana caranya Pak Bupati itu mengeluarkan duit untuk masyarakat Jember yang menjadi peserta BPJS yang dibayari oleh daerah. Itu nilainya gede. Dan itu juga harusnya kembali ke rumah sakit atau ke daerah, itu juga harusnya seimbang. Oleh karena itu, karena di Jember ini luar biasa. Rumah sakit daerahnya ada 3. Puskesmasnya ada 50 puskesmas. 51 puskesmas. Itu sudah satu fasilitas kesehatan yang luar biasa. Nah, harapan Pak Bupati, fasilitas yang besar itu bisa menjadi prioritas dari BPJS. Bukan pemerintah daerah mengeluarkan uang untuk warganya, tetapi yang menikmati bukan sistem yang ada di pemerintahan. Sehingga tadi salah satu yang diharapkan oleh Pak Bupati adalah bagaimana ada kebijakan dari BPJS yang membuat ada keuntungan dari pemerintah kabupaten terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat BPJS. Contohnya adalah bagaimana rumah sakit swasta itu harus memiliki home dokter. Jadi dokter spesialis yang home dokternya di rumah sakit daerah itu biar mereka optimal di rumah sakit daerah. Sedangkan rumah sakit swasta itu mereka harus memiliki home dokter sendiri. Jadi tidak menggunakan home dokter rumah sakit daerah itu menjadi home dokter mereka. Nah, kalaupun misalnya teman-teman yang ada di rumah sakit daerah itu akan ke rumah sakit swasta, silakan, tetapi di luar jam kerja utama. Tadi saya tertarik dengan Peduli Lindungi. Nah, mungkin kalau teman-teman di rumah sakit semuanya sudah tervaksin ya dok, jadi untuk masuk ke dalam rumah sakit sudah insya Allah sudah terima. Dan untuk masyarakat umum, misal dok, mau masuk ke rumah sakit daerah Kalisat, ternyata dia kan rata-rata di rumah sakit daerah Kalisat ini di catchment area orang-orang dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah dan mungkin juga tidak punya aplikasi Peduli Lindungi, HP-nya sejenis Tulilut gitu ya. Bagaimana untuk menyiasati hal tersebut? Atau mungkin yang datang itu nggak pernah vaksin gitu karena takut gitu misalnya. Jadi tentang kebijakan Peduli Lindungi itu sudah diatur di situ prosedurnya. Jadi memang tanggung jawab rumah sakit harus menyediakan SDM yang khusus untuk nanti
melayani mereka-mereka yang tanda petik gaptek, mereka yang tidak mempunyai gadget, untuk mereka bisa menjadi penyambung. Maksudnya penyambung itu begini, tidak ada warga yang tidak punya KTP. Anggap saja kita semua warga Jember itu punya KTP, meskipun mungkin bisa saja masih ketemu di antara sekian itu yang tidak punya KTP, mungkin akan ketemu. Nah, mereka yang gadgetnya tidak ada, mereka yang gaptek, tapi mereka punya KTP, maka petugas di rumah sakit harus bisa memfasilitasi memasukkan data KTP itu ke dalam sistem peduli lindungi. Nah, di saat dimasukkan ke dalam sistem peduli lindungi, di situ akan otomatis terdeteksi. Yang bersangkutan itu punya sertifikat vaksin atau enggak? Seperti itu. Jadi tata penggunaan peduli lindungi itu sesuai dengan surat edaran yang dibagikan, diedarkan, dan disuratkan ke berbagai fasilitas termasuk ke rumah sakit. Itu dalamnya sudah mengatur tentang bagaimana masyarakat yang tidak mempunyai aplikasi peduli lindungi. Memang itu menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk bisa menjadi kepanjangan dari kebijakan aplikasi itu untuk meminta data mereka dalam hal minimal KTP. Kenapa? Karena untuk mendaftar peduli lindungi itu nama dan KTP. Nah, begitu KTP itu dimasukkan, otomatis akan muncul si warga ini dalam kondisi yang sudah lengkap tervaksin atau malah belum pernah tervaksin sama sekali. Dan bisa jadi kalau misalnya warga ini belum tervaksin, ini menjadi sasaran yang harusnya kita motivasi untuk vaksin. Nah, berarti kita harus menyiapkan ya? Ya, harus siapkan. Dan kita kan selama ini di rawat jalan sudah ada teman-teman yang bertugas untuk pendataan awal ya, bukan pendaftaran. Kalau pendaftaran itu mereka sudah teknis untuk kebutuhan pelayanan di rumah sakit, tapi teman pendataan yang biasanya hanya membagikan nomor itu bisa nanti kita perankan sebagai penyambung untuk pendeteksian peduli lindungi pada mereka yang tidak punya aplikasi. Mungkin nanti Mas Kasih harus menyiapkan lagi, menambah orang lagi ya untuk ketika aplikasi ini akan dijalankan, karena itu kan membutuhkan waktu. Ya. Kalau misalnya kita harus memasukkan data, memasukkan mic satu persatu, belum lagi yang lain masih ada yang nunggu gitu ya kan? Karena orang-orang di sini kalau disuruh nunggu agak ya begitu ya. Jadi harusnya ada orang yang khusus misalnya untuk menangani hal-hal tersebut. Yang jelas harus yang sabar dan bisa menguasai 3 bahasa. Bahasa Madura, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia, itu yang jelas. Sehingga bisa, karena kan di sini bahasa yang digunakan kan juga banyak menggunakan bahasa daerah, sehingga harus bisa menyampaikan gitu kan. Karena ketika kita berbicara, kalau saya bisa Madura, tapi Maduranya ya kasar gitu. Tapi kalau orang Madura itu diomongin bahasa Madura kasar, kan merasa tidak dihargai, begitu kan. Jadi harus yang bisa 3 bahasa sepertinya. Maduranya harus Madura Sumenep. Sepertinya begitu. Harus yang halus lah setidaknya, tidak kasar. Kemudian pesan-pesan mungkin untuk masyarakat yang ada di area catchment rumah sakit. Saya tambahkan, berarti pada itu sudah detail sekali mana-mana yang harus dilakukan untuk bisa bersaing. Untuk bisa bersaing. Jadi intinya gini, tadi saya mencari celah-celahnya pada itu nggak ketemu. Piawai banget, detail banget. Ya, betul. Mana yang belum itu? Ternyata ketemu yang belum. Dari segi SDM kesekretariatan itu kami menitik fokuskan juga ke branding rumah sakit. Jadi kita menguatkan di promosinya, kita menguatkan di media sosialnya seperti apa, nanti juga dikelola dengan baik. Ya. Jadi semua kegiatan, semua pelaksanaan di rumah sakit ini biar bisa tersiar kemana-mana. Masyarakat sebagai sarana promosi. Jadi ini kelemahan Kalisa untuk saat ini, dan ini menjadi evaluasi kami ke depannya. Kami membutuhkan orang-orang yang expert di bidang media sosial yang benar-benar tugasnya hanya mengopeni itu. Jadi nanti ketika orang mau mencari Kalisa, misalnya jelas banget, oh nilai Kalisa sekian. Kita nilainya jelek bukan karena kita itu jelek secara kualitas, tapi memang
tidak teropeningnya itu gitu loh. Jadi kedepannya untuk media untuk hal-hal yang berbau branding, promosi dan sebagainya itu benar-benar all out. Ya. Jadi kita kecil tapi gede khasiatnya. Itu mau saya bisa tersampaikan keluar. Jadi itu saya menambah dari Bapak Direktur untuk strategi kedepannya seperti itu. Ya, saya setuju Mas. Karena sekarang ini generasi sekarang itu lebih fokusnya ke sosmed. Jadi nggak ada orang yang nggak tahu sosmed. Pasti masing-masing orang sosmed itu lebih dari 3 mungkin ya. Ada Instagram, ada Facebook, ada WA dan lain sebagainya. Jadi kekuatan kita bisa maksimalkan di sana. Dan memang harus ada orang-orang yang betul expert di bidang itu sehingga sudah tidak terlalu banyak job desk sehingga dia hanya untuk kita aja gitu. Jadi kedepannya bisa segala kegiatan yang ada di rumah sakit ini setiap harinya itu bisa kita expose gitu ya sebagai ajang promosi. Dan mungkin juga teman-teman semuanya bisa menggunakan sosmednya untuk jadi status WA seperti yang sekarang ini kita laksanakan seperti itu. Mungkin pesan-pesan untuk teman-teman semua atau untuk masyarakat yang sedang menonton podcast ini, Bapak Direktur? Oke, terima kasih. Sebenarnya masih belum pesan ya, masih konsep untuk memajukan khususnya berkaitan dengan keinginan dari pembawa acara tadi tentang peningkatan SDM di internal. Sampai dengan saat ini saya belum bisa tahu teman-teman dokter itu ingin apa sih untuk peningkatan kompetensi. Terus teman-teman perawat itu ingin apa sih untuk peningkatan kompetensi. Teman-teman farmasi ingin apa, teman-teman bidan ingin apa. Karena kita belum melakukan pengajuan usulan kebutuhan peningkatan pendidikan berkelanjutan. Padahal itu harusnya sudah kita siapkan. Jadi masing-masing komite itu sudah harus bisa membuat usulan. Jadi misalnya komite medik butuhnya nanti peningkatan kompetensi ini dan ini. Kemudian komite keperawatan membutuhkan peningkatan kompetensi sebagai pendidikan berkelanjutan yang ini. Begitupun dengan teman-teman dari profesi yang lain. Harapannya mereka semua mempunyai keinginan untuk bisa masuk. Sehingga kita punya materi. Jadi tidak duitnya rumah sakit itu hanya untuk belanja ini, tapi tidak ada untuk pendidikan SDM. Jadi itu yang nanti kita butuhkan. Nah, harapan ke depan itu bisa terpenuhi sehingga manajemen itu bisa tidak hanya fisik yang kita butuh berikan, tetapi juga ada keilmuan yang kita siapkan dan kita berikan untuk semua jajaran di rumah sakit. Setuju Dok, karena saya mewakili teman-teman perawat untuk pelatihan dasar kita saja. Gitu ya. Ini sebagai salah satu contoh saya sebagai seorang perawat bahwa waktu kemarin ada penilaian kinerja. Kita sampaikan bahwa untuk menjadi perawat yang kompeten, kita harus dasar basic kita harus kuat gitu. Seperti misalnya pelatihan BCLS itu yang paling basic sebenarnya. Saya mengusulkan bahwa setiap perawat itu harus update ilmu, tapi teman-teman semuanya begini pasti. Iya Mbak, yang punya duit, gitu kan? Karena semua pasti berbayar, gitu kan? Makanya kalau sudah berkaitan dengan urusan dengan duit, pasti kita akan berpikir kembali. Makanya tadi saya memberikan masukan, kita melakukan in-house training dengan SDM, dokter-dokter kita yang ada di sini, kemudian kita memberikan sosialisasi in-house training untuk teman-teman, terutama kalau keperawatan yang basic itu adalah BCLS. Kalau PPGD mungkin hanya di ruangan tertentu saja, gitu. Jadi paling tidak basic ini bisa terpenuhi sehingga ketika ada kegawatan di ruangan itu kita bisa melaksanakan dengan baik tanpa harus bagaimana ya. Jadi keilmuan kita itu terupdate seperti itu untuk SDM. Tapi juga tidak lupa Mbak Erika bahwa
untuk menyelenggarakan itu juga harus melewati syarat-syarat ya. Jadinya kalau di organisasi profesi kami yang namanya instruktur atau narasumber itu harus bersertifikat. Jadi jangan lupa nanti bekerja sama dengan organisasi profesi. Terus yang berikutnya, apakah rumah sakit ini bisa menyelenggarakan, apakah harus pendidikan dan sebagainya. Itu kalau memang boleh, mengapa tidak? Nah, perkara ini nanti bisa menggunakan tenaga dari internal rumah sakit itu luar biasa banget kalau bisa. Kalau nggak bisa, biasanya itu juga kita mengambil dari luar, nanti kita yang support yang lainnya dari rumah sakit. Jadi kita boleh berangan-angan, tapi jangan lupa untuk tidak melupakan dengan kaidah-kaidah standar administrasi yang harus dipenuhi. Jadi saya ke depannya kepingin dari semua nakes dari medis maupun non medis ada list daftar keinginan mereka. Jadi nanti saya olah sedemikian rupa dan itu bisa diterjemahkan tahun 2022. Kalau nggak nututi ya di tahun berikutnya. Artinya bahwa kita punya niat baik untuk kita bisa mengejar mimpi yang satu yang besar bersama-sama. Iya. Ini mimpi bisa tercapai ketika mimpinya itu benar-benar lelap semua gitu. Iya, kita sudah terlelap. Fokus semua gitu. Tapi susah banget ketika kita mengejar suatu goal yang satunya juga tidak serius. Gitu. Imbang-imbangan sejujurnya ini mimpi tenanan. Iya betul. Jadi saya sangat menyetujui apa yang dikatakan Bapak Direktur bahwa untuk mencapai goal kita harus mempunyai visi, misi, niat dan semangat yang sama. Seperti itu. Mungkin ke depannya visi misi seperti tadi di awal disampaikan oleh Pak Direktur, visi dan misi itu setiap Senin kita sampaikan, ya kan? Kita baca. Cuman kadang teman-teman dia hanya sekedar baca. Nah, supaya nanti teman-teman itu bisa mendarah daging, supaya mimpi yang bisa kita kejar ini bisa kita satu tujuan, mimpi kita bisa sama. Mungkin perlu dilakukan kembali, kita sosialisasi kembali. Jadi visi cuma rumah sakit pilihan dan selanjutnya jadi hanya sebagai bacaan saja gitu. Jadi bisa kita jabarkan, kemudian kita sosialisasikan kembali kepada teman-teman bersamaan dengan sosialisasi tentang penilaian SDM dan lainnya sehingga di tahun baru nanti kita bisa bermimpi bersama seperti itu. Nah, tidak terasa ini sudah 1 jam ngobrol kita. Terima kasih untuk Bapak Direktur, terima kasih untuk Bapak Guritno. Mungkin lain kali kita akan sambung lagi dengan tema-tema yang lain. Dan semoga 1 jam ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua, karyawan Rumah Sakit Daerah Kalisat dalam memberikan pelayanan prima, mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit Daerah Kalisat. Mungkin nanti ke depan podcast ini akan terus berlanjut bisa digunakan sebagai sarana promosi ya. Ya, jadi bisa menjadi salah satu promosi dari. Sangat mungkin juga podcast diisi dari orang dari luar rumah sakit untuk masuk ke acara fokusnya rumah sakit. Ya, sebagai narasumber ya. Mungkin juga bisa. Yang diwawancari bisa tidak hanya dari orang rumah sakit. Ya. Mungkin juga bisa dengan berbagi keilmuan ya Dok ya. Jadi misalnya hari ini dijadwalkan dokter spesialis penyakit dalam membahas tentang ini. Kemudian karena podcast kita kan bisa diakses di YouTube sehingga YouTube kita bisa bermanfaat juga. Mungkin saya juga bisa menambahkan Bu Arika, ini bagi seluruh pemirsa yang dari FKTP pertama. Jadi kami secara profesional bisa memberanikan diri sebagai tempat rujukan coding. Jadi FKTP kalau kesulitan dan sebagainya tentang kodifikasi disease dan SDNCM, kontak langsung kepada Ibu Ari, sebaik para instalasi medis ataupun dengan saya. Dan nanti ke depan kami dengan semangat positif, semangat kebersamaan, kami ingin mengajak puskesmas di Kesehatan area ini pinter secara bersama-sama di bidang medical record. Mungkin ada pesan terakhir untuk teman-teman dari Bapak Direktur? Kalau saya itu pesannya cuma sederhana aja, nggak muluk-muluk. Ayo bangun Kalisat, wis wayahe Kalisat bangkit. Alhamdulillah, wis wayahe Kalisat bangkit. Mudah-mudahan
podcast kita hari ini yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin. Dan ke depan kita sudah 20 tahun usianya, jadi bukan lagi usia anak-anak, jadi ini sudah dewasa yang seharusnya kita bisa mempunyai mimpi bersama-sama dan kita mewujudkan mimpi itu secara bersama-sama. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat bekerja dengan berseri dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.